80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida, sehingga dihasilkan logam besi atau Fe dan karbon dioksida. Volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada saat 8 gram gas helium bervolume 2 liter adalah berapa liter? Oke, seperti biasa ya, ini reaksi cuman masih dalam bentuk kalimat, kita bikin aja reaksinya. Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida, berarti ini CO. Dihasilkan Fe dan CO2. Dan seperti biasa, kalau kita mau ngitung pakai reaksi, harus disetarain dulu. Fe kiri 2, Fe kanan baru 1. Kasih koefisien 2. C kiri 1, C kanan udah pas 1. Tapi O-nya kiri 3 tambah 1 jadi 4, kanannya baru 2 nih. Berarti gimana? Oke, kasih 3, kasih 3. C-nya kiri 3, kanan 3, oksigennya 3 tambah 3, 6. 3 kali 2, 6. Oke, udah pas ya. Nah, ini Fe2O3-nya 80 gram. Ingat, mol sama dengan gram per mr. Berarti 80 per mr Fe2O3. Fe 56, 56 kali 2. Tambah oksigen 16 kali 3. Jadi 160 ya. Atau setengah, 0,5 mol. Itu punyanya Fe2O3. Ditanyakan volume gas CO2 yang dihasilkan. CO2-nya berapa mol nih? Nah, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisien 1 0,5 mol, koefisien 3 berarti berapa mol? 3 kali lipatnya ya, 1,5 mol. Ditanyakan dalam liter, ini masih mol. Nah, tapi kondisinya bukan kondisi standar nih. Kondisi saat 8 gram gas helium volumenya 2 liter. Nah, terus gimana? Ini gas, ini juga gas helium. Kita coba ingat aja kalau ada gas-gas itu gas ideal PVNRT. Nah, tapi kita cuma pakai variabel yang ada aja. Tekanannya nggak ada, buang. Volumenya ada ya. Nih, volume 2 liter, tanyakan juga liter. Mol bisa kita cari dari gram per mr. Ini udah ada molnya. R udah pasti sama, 0,082, T-nya nggak ada. Berarti kita bikin perbandingan ya. V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, masukin volume CO2 yang mau kita cari per volumenya gas helium 2 liter. Mol CO2 yang kita punya 1,5 mol. Molnya helium 8 gram per AR-nya helium tuh 4. Coret-coret, 8 bagi 4, 2 ya. 2 sama 2 coret, berarti volumenya CO2 sama dengan 1,5 liter. A jawabannya. 46. Jika kalor pembentukan SO3 adalah min A kJ per mol, kalor pembakaran SO2 adalah min B kJ per mol. Ditanyakan kalor reaksi pembentukan 32 gram SO2 adalah, oke, ini kalor pembentukan, ini sama aja delta HF ya, SO3. Ini kalor pembakaran. Nah, pembakaran kita bikin reaksinya aja nih. Pembakaran SO2.
Berarti SO2 plus oksigen jadi SO3. Ini biar setara, kasih setengah aja deh. Gak apa-apa ya pakai setengah. Ini nilai delta H-nya min B kilojoule per mol. Ditanyakan pembentukan SO2. Nah, pembentukan lagi tuh delta HF lagi nih. Berarti kita boleh pakai ini sebagai reaksinya, terus mau kita cari delta HF-nya. Ingat, delta H reaksi sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan, atau delta HF-nya kanan dikurang delta HF-nya kiri. Nah, masukin aja nih angkanya. Delta H reaksinya kita pakai ini, min B. Delta HF produk berarti SO3 nih. Ada ya nih delta HF-nya SO3 sebesar min A. Dikurang delta HF-nya reaktan. Reaktannya di sini SO2 yang mau kita cari. Terus ada oksigen. Nah, oksigen ini kan unsur bebas. Unsur bebas itu delta HF-nya 0. Jadi nggak usah ditulis lah di sini. Nah, berarti delta HF-nya SO2 sama dengan pindah ke sini, pindah ke sini, berarti B min A. Tapi ini kilojoule per mol. Artinya buat 1 mol SO2. Padahal ditanyakan di soal buat 36 gram SO2. 36 gram nih berapa mol? Mol sama dengan gram per mr lagi. Berarti molnya SO2 32 gram per mr-nya S32. O 16 kali 2 jadi 64 setengah mol. Nah, artinya delta HF-nya SO2 ini B min A kilojoule setiap 1 mol. Jadi per mol ini setiap 1 mol. Atau ini buat 1 mol. Ditanyakan buat 0,5 mol berarti buat 0,5 mol jadi 0,5 dikali B min A kilojoule. B min A ini buat 1 mol, berarti buat setengah mol, ya 0,5 dikali B min A. Ya, dan ternyata nggak ada jawabannya. Kalaupun kita coba pakai hukum Hess, kita bolak-balik reaksinya, hasilnya pun sama. B min A. Boleh nih teman-teman coba aja nanti masing-masingnya. Oke, next aja, 47. Untuk reaksi X plus Y jadi produk, diperoleh data sebagai berikut. Ada konsentrasi X, konsentrasi Y, sama laju reaksi. Ini percobaan pertama, kedua, ketiga. Berdasarkan data ini, maka order reaksi total adalah laju reaksi V atau R sama dengan K konsentrasi reaktan pangkat orde. Nah, di sini reaktannya ada X pangkatin orde, Y pangkatin orde. Nah, orde total tuh totalin aja nih A plus B-nya atau pangkat-pangkatnya. Nah, buat dapat pangkat-pangkatnya ini, kita bikin perbandingan aja dengan masing-masing data ini. Buat dapetin X, sebisa mungkin cari Y yang sama. Ada ya, nih 1, 3 nih Y-nya sama, berarti kita pakai data 1 dan 3 buat cari ordenya X. Terus buat nyari ordenya Y, kita cari X-nya yang sama. Nih, data 2 dan data 3. Nah, berarti kita pakai data 2 dan 3 buat nyari pangkatnya Y atau ordenya Y. Oke, langsung aja. Pertama, gua mau pakai data 1 dan 2. Data 1 dan 3. V
V ini laju reaksi. Bikin perbandingannya 3/27. Kak, nggak usah dicoret aja karena sama. X-nya 0,02/0,06 pangkatin ordenya. Y-nya 0,06 0,06 pangkatin ordenya. Nah, kayak gini. 0,06/0,06 kan ini 1 pangkat B berapa? Tetap 1. Ingat 1 pangkat berapapun nilainya tetap 1. Jadi ini hilang, coret aja. Nah, kita pakai ini 3/27 itu kan sama aja 1/9 nih. 0,02/0,06 kan sama aja 1/3 nih, pangkatin A. Nah, buat dapetin pangkatnya, kita bikin bilangan basisnya sama nih. Ini persamaan eksponensial. 1/9 itu kan sama aja 1/3 pangkat 2 ya. Ini 1/3 pangkat A. Nah, bilangan basisnya udah sama, berarti kita ambil eksponennya aja. 2 sama dengan A. Ini adalah ordenya si X. Nih, X pangkat A. A-nya 2. Dengan cara yang sama, kita pakai juga buat cari ordenya Y. Kita pakai data 2 dan 3. Laju reaksi ya, V itu laju reaksi. 9/27 sama dengan K-nya, buang aja langsung X-nya. 2 dan 3, 0,06. 0,06. Tadi pangkatnya 2. Terus yang Y-nya 0,02/0,06 pangkat B. 0,06/0,06 ini 1 pangkat 2 juga tetap 1. 9/27 sama aja 1/3. 0,02/0,06 sama aja 1/3 pangkat B. Nah, 1/3 aja kan sama aja 1/3 pangkat 1 ya. Berarti 1 sama dengan B. Berarti orde totalnya dijumlahin aja. 2 tambah 1. Jadi 3.